Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Edisi hari ini hari Sabtu, awal-awal Oktober ya, masih awal Oktober ini. Kali ini saya akan mereview kiat-kiat untuk menghadapi situasi harga yang kurang begitu menguntungkan ya guys ya. Ya, solusinya yang pertama yaitu usaha kita mempercepat produksi ya guys, mempercepat produksi kita dengan memberlakukan lembur. Kalau yang bisa disuruh lembur karyawan ya suruh lembur. Kali ini ya ini habis gajian tuh masih ada yang lembur, karena kita waktu ini harga kita cenderung menurun, otomatis keuntungan pun kurang ya guys. Nah, kita harus cepat juga dalam pergerakan biar kita juga dapat cepat muternya. Yaitu yang pertama ya kita tingkatkan omset kita ya guys. Itu juga penting, bagaimana supaya kita kalau bisa biasa 2 minggu sekali kirim ya 1 minggu bisa kirim. Nah, itu sangat membantu kita dalam perputaran uang ya guys ya. Yang kedua, usahakan penjualan kita dapat cash ya, jangan ada tempo, jangan ada karena itu sangat mempengaruhi juga guys. Kalau kita jual keuangannya tidak cash ya itu juga sama juga bohong guys. Kita cepet-cepet produksi, kita cepet apa, kalau kita tidak menerima uang jual tidak timbang bayar, itu cukup mengganggu. Kecuali kalau kita memang modalnya juga kuat, bolehlah itu. Tapi usahakan kalau kita itu dapat keuangan yang kontan ya itu. Yang kedua, setelah yang kita percepat keuangan kontan, yang kedua kita minimalkan istilahnya kita minimalkan pengeluaran yang tidak penting. Nah, ini kita harus mengurangi ya guys, kecuali pengeluaran yang konsumtif ya, seperti kita hal-hal yang kurang penting, yang tidak menunjang, kita fokuskan ini guys. Kita benar-benar harus memeras otak kita, tenaga kita, energi kita untuk supaya kita harus bertahan, karena ini cukup urgent ya guys, karena situasinya ini semuanya cenderung menurun guys. Ini waktu-waktu ini kayaknya yang hanya masih bertahan di harga yang baik aja cuma di bahan PET ya. Nah itu, jadi kita harus benar-benar mengurangi pengeluaran kita yang tidak, seperti kita ya kurangi belanja-belanja buat ya, kurangi healing juga. Sebenarnya ya perlu juga sih healing ini, karena stres kan kita, tapi kan itu menyangkut keuangan kita. Nah, kita ke mall ke apa ya, kita kurangi dulu dah, karena situasinya memang kurang baik. Kita perlu asupan. Kalau idealnya kita itu dapat suntikan dana. Nah ini juga penting guys. Usahakan kita itu dapat suntikan, ini kan termasuk juga baik sih, karena harganya cenderung turun, harganya murah. Kalau bisa kita beli stok barang yang banyak, kita tumpuk yang banyak. Tapi kalau modal kita ini penting, ini diantara kita perputaran cepat dan kita nyetok yang banyak, itu sangat mempengaruhi dengan keuangan kita. Kalau memang kita modal kita banyak, modal kita adem ya, kita idealnya nyetok. Nah, tapi kalau gudang udah penuh ya mau tidak mau kita jual juga sih. Cuma kalau kita modal kita, mohon maaf ya, kita masih main bank, masih pinjam sama bos juga, kita juga modalnya juga kita ambil bahan juga masih bon sama lapak pengepul, kan biasa kan guys. Sama istilahnya kita ngambil barang, bayarnya nanti setelah kirim, setelah apa lah, itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita modal kita sendiri, tabungannya banyak ya, kita kuras tabungan kita untuk nyetok. Nah, cuma perlu diingat ini harga ini
pasaran dunia apapun nih situasi sekarang ini kondisinya itu daya belinya itu berkurang ya guys, entah karena apa ini permintaan pun kurang. Nah, jadi bahan itu istilahnya tidak laku lah, produk-produk yang atas-atas itu kurang lah, kita pasar sepi. Nah itu loh istilahnya. Jadi sebaiknya ya kalau kita modalnya masih mepet ya percepat perputaran, kita jual, kita beli, kita jual, itu bon-bon yang di bawah kita lunasi ya guys. Maksudnya pengepul-pengepul yang kita masih punya kurangan apa segera kita lunasi. Ya biasalah namanya kita jual beli, kadang ya kita belum ditransfer, kita jual masih belum ada dana masuk lah, itu terkadang kita ngambil barang pun masih bon sama yang bawah juga lah. Itu sebisa mungkin kita kalau udah punya dana kita lunasi biar yang bawah itu seneng. Nah, itu sangat berpengaruh pada hubungan kita nanti ya guys ya, itu juga penting. Yang ini yang juga penting juga, sebisa mungkin kita itu terhindar atau melunasi utang-utang kita di bank dengan cara ya kita jual aset-aset kita untuk lunasi bank, karena situasi sekarang ini kurang menguntungkan untuk istilahnya harga kurang stabil ya guys, cenderung turun. Jadi ya nggak enak buat kerja itu, rasanya itu kemerungsung. Nah, itu apalagi kalau kita punya tanggungan itu dan kurang begitu sip ya guys ya, untuk melakukan perdagangan, untuk menghadapi situasi sekarang ini memang kurang begitu nyaman itu ya guys. Ingat, percepat perputaran itu juga penting ya toh, dengan satu syarat ya, kita lembur ekstra, kerja ekstra itu buat kita mempercepat keuangan kita. Penjualan yang cash itu juga penting. Itu teman-teman semua kita ya kurangilah beli yang konsumtif, kita pemborosan kita kurangilah istilahnya. Nah, karena ini sangat mengeluarkan energi benar-benar situasi sekarang ini ya guys ya. Nah, kalau bisa kita ya lunasi, tutup bank kita, karena ini semakin lama ini kayaknya ini harga ini cenderung menurun terus ya guys, karena memang permintaan sepi, pasar dunia pun permintaan turun guys. Jadi istilahnya nggak ada permintaan, pabrik itu jual produk biasanya habis sekian banyak, nah ini mungkin cuma laku separuh gitulah, itu karena ya masyarakat daya belinya turun dan inflasi yang tinggi, BBM cenderung naik, harga-harga pajak naik lah, itu sangat berpengaruh kali pada pabrik-pabrik, pada apa, itu sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi situasinya gitu. Kalau ini yang paling nyaman itu tidak punya utang, enak ini, maksudnya ya bisa jalan. Kalau punya tanggungan banyak ini saya yakin bukan saya sendiri aja mumet mikirnya nanti, karena buyar ya guys. Nah itu mungkin hanya itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa kita harus selalu cari-cari informasi, cari-cari peluang. Nah, itu mana, jangan yang biasanya kita jual ke sana, ya itu harus kita pinter-pinter bahan apa yang bisa kita putarkan, bisa itu harus ubet ya istilahnya. Nah itu, karena kalau kita monoton ini aja lah, itu pasti sangat berpengaruh, karena situasinya pabrik itu memang sepi permintaan guys. Saya kemarin main ke pabrik itu stoknya penuh semua, sampai di luar itu tumpuannya itu. Jadi ya memang begitu situasinya ya guys ya. Nah, pinter-pinter cari peluang yang mana yang bisa cepet cair jadikan uang, nah itu yang harus diprioritaskan. Karena kalau kita monoton, kita
pasti kalah di perputaran nanti ya guys ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.